Halo, Mr. Dandun. Selamat sore Pak Haji. Assalamualaikum Sore, warahmatullahi wabarakatuh. diselamatkan. Waalaikumsalam. Kita perkenalkan Sobat Kongres saat ini tamu saya Dandun, juri Ronggolawe DPW Jabar, domisili di Bandung ya. Iya, di Cibaduyut. Jadi juri udah berapa tahun Dandun? Kalau Mas dari juri itu dari tahun 2013. Langsung ke Ronggolawe atau pernah Ya, dulu independen? di independen dulu. Di independen dulu, yang dulu terkenalnya apa itu? Anfitom. Hitom. Iya, yang dulu Di mana? kan markasnya yang di Citameyang. Hmm, Terus ada pembukaan yang gelombang pertama yang di sini. Yang di mana? Ronggolawe. Ya, itu saya masuk Eh, tahun 2000 berapa? lumayan, 2016 berarti 17 udah ya. hampir 10 tahun jadi juri. Ya, Iyalah, hampir lah. 2013. Ya 13 independen. Iya, ya awal jadi juri lah. Ya. Berarti sekarang dua-dua udah hampir 10 tahun. Alhamdulillah masih kerja. Jadi juri dari berangkat hobi burung atau cari hobi burung? Hobi pertamanya ya biasa gantang. Dulu gantang burung apa awal-awal suka? Tahun Awalnya 2013. dulu itu saya itu lahbet. Lahbet, terus ada teman yang punya, diajak teman, dia punya anis merah. Dan mulai ikut, terus waktu rame-ramenya pleci. Nah, mulai pertama terjun di perburungan saya itu waktu pleci, waktu rame-ramenya pleci. Awal berarti itu hanya hobi, bukan cari duit, bukan hobi. Bukan, dulunya ya dari hobi terus kenal sama Dulu profesi apa? awal di Bandung, Pada saat itu gantang burung itu profesi apa? Dulu itu saya waktu awal ngantang burung itu waktu masih kerja di salah satu supermarket di Bandung. Saat ini selain juri apa? Mengelola yayasan pendidikan. Bisnis pendidikan. Jadi guru ini Pak? Pengelola, operator. Pengelola apa? PKP. Manajemen manajerial itu. Yang operator Pak Ji, yang Operator. tentang tentang dapodik. Kan di saya kan mengelola itu PKBM yang paket kesetaraan, paket C sama paket B. Paket C, kalau paket C Setara setara SMA ya? Iya. Paket B setara? SMP. Oh iya. Dun, jadi juri awal itu sulitnya apa menurut Danun? Ya awalnya kan kita kalau saya yang ngalamin pertama kan waktu masih gantang kan saya cuma lihat burung sendiri gitu. Terus sudah lama-lama waktu pertama jadi juri ya awalnya kita berhadapan sama burung yang banyak, sama peserta juga. Yang pada kan dulu masih ada teriak gitu. Sulitnya apa? Sulitnya ya- Jadi kan gini, basic dari pemain walaupun hobi terus menjadi juri, kesulitannya apa? Ada kesulitan nggak menurut Danun pribadi? Awal pasti ada saya. Apa? Iya nyari adaptasi sama lingkungan, sama di gimana ya? Di atmosfer luar lapangan sama di dalam lapangan itu beda. Yang Dan pertama demam panggung ada. ada Pak, yang pertama pasti ada. Yang saya rasain ada. Ada yang saya rasain, terus gimana nyari burung, terus gimana itu tetap saya ada. Ya minta bimbingan sama yang senior. Tapi pertama walaupun kita ada kemampuan, tapi kalau pertama pasti demam panggung. Pasti ada, pasti. Oh, masih demam panggung ya. Pasti tidak mungkin sampai terjun pertama kali dia langsung pede. Kalau menurut saya nggak akan mungkin. Pasti ada kendalanya. Pernah jadi juri, pernah keluar kota kemana terjauh? Terjauh ke Cilegon. Cilegon. Kalau paling timur ya ke Pangandaran. Tiap daerah itu jenis burung materinya beda-beda tuh, sama katakanlah murai. Oh, kalau daerah Bandung mungkin dominan isiannya apa, kalau daerah Cianjur apa, daerah Sukabumi apa, daerah Cilegon sama, atau secara umum itu kalau salah satu contoh murai itu sama nggak? Secara umum sama aja Pak Haji. Sama. Sama, kalau menurut saya sama. Kayak murai yang di Bandung yang kriterianya yang begini, di sana juga sama. Berarti kalau sama-sama saja kan belum kan gini. Murai, Bandung, tadi Cilegon, Cianjur, Sukabumi, kalau sama-sama saja berarti mereka memasternya belum tentu sama, tapi suaranya sama ya. Kan gini, masing-masing guru kan mungkin cara ngelatihnya beda-beda. Wilayah Bandung, wilayah Cianjur, wilayah Sukabumi, wilayah
Cilegon, Serang gitu kan. Itu kan cara ngerawat, cara ngemaster kan beda-beda. Tapi begitu di Kantang nggak beda jauh ya. Ya nggak beda jauh, karena garis besar mereka kan pasti dimaster sama burung yang kualitasnya bagus, yang suara kecil-kecil, kayak yang suara kayak yang tembakan itu pasti kan sama. Ya kalau sama-sama berbeda berarti mungkin burung itu masalah master itu nomor 2 mungkin dia bawaan sendiri atau dia di master katakanlah Murray dia begitu kan gini begitu terotol dirawat di rumah Iya. terus dia asupannya bagus Iya. contoh dari vitamin apa tapi nggak pernah di master ya Iya. begitu digantang dia bunyinya akan keluar atau enggak. Yang keluar pasti kalau nggak kalau yang di rumah nggak ada masteran, ya pasti suara yang bawaan dia pasti ada lah. Yang kayak apa sih yang kalau orang dulu yang Kukluk apa suara air standar. air mancur, suara standar pasti ada. Cuman kan di tempat dia kan pasti ada burung gereja yang hinggap, kayak burung apa ya kalau orang bilang burung uncuing yang ada mungkin pasti dia itu masuk juga. Karena kita kan sering ini dengar ada orang dari kampung dapat burung lah dari kampung lah. Iya. Dia nggak pernah di master, ya karena kampung kan. Iya, iya. Tapi pas dikatakan juara, terus ke kota juara gitu kan. Kadang-kadang master juga mungkin nggak terlalu dominan karena dari karakter burungnya mungkin. Kan pernah dengar kan? Iya, Mulai dari bukan pemain burung lah. Iya. Iya. Bukan dari pemain burung, terus dipoles sedikit langsung juara. Sedangkan burungnya nggak pernah di master. Tapi bisa juara. Itu berarti mungkin bawaan menurut Ya, mungkin Danun gimana? Ya itu karena ya mungkin dari gen dia Pak, dia pakai dia. Ya secara tidak langsung kayak saya punya burung satu, itu Murray. Tapi waktu saya gantang itu suaranya ya sama juri ini bagus, bisa juara 1. Padahal nggak pernah di master. Ya, cuman kan dia dari suara alam di sekitaran lingkungan saya kan ada burung yang lain. Atau bisa nggak Murray kan gini? Contoh, dia burung satu di dendeng itu ada 4. Dia sebenarnya nggak ada suara katakanlah kenari. Terus sekeliling ada burung kenari, dia bisa mencuri burung dari lawan bisa nggak kira-kira? Jadi pada saat itu dia akan secara otomatis muncul. Waktu digantang sama-sama ada iya. Murray 4 gitu Oh, ya. ternyata dia ada suara kenari. Dia akan terbawa suara kenari. Kemungkinan bisa juga begitu. Mungkin bisa ya. Iya. Yang kayak gitu biasanya tuet. Enggak, kita bicara Murray. Murray ya. Kemungkinan juga bisa. Kalau seandainya tadi kan Murray dari kampung terus pengalaman Danun pribadi juga begitu, berarti sebenarnya burung kalau dia cerdas, karena sehat, mungkin suara secara otomatis mungkin. Ya kalau yang suara dari burung lain itu pasti dari masteran sih. Pasti tidak mungkin dia menirukan yang dia tidak pernah dengar. Iya. Pasti itu dari masteran juga. Kalau yang suara alam sama bakat itu pasti ada juga, tapi kemungkinan kecil. Saat ini paling dominan Murray ya. Menilai burung dari kesemuanya paling mudah burung apa, paling sulit burung apa? Kalau paling sulit itu malah apa ya? Burung yang jarang kita menilai, kayak contohnya kayak Enggak, oke lah gini kita kan dominan jangan yang nggak ada. Iya. Gini, kita yang dominan di Bandung kan Murray, Iya. Kacer, Ijo, Kenari, Anis. 5 lah ya. Iya. Nah, itu di antara 5 ini yang gampang mana yang Kacer kalau saya. paling gampang? Paling susah. Kenapa? Gimana ya? Kalau kacer itu dominannya apa ya? Gimana ya? Kayak suara berbawaan sama suara masteran itu hampir Mirip. iya itu hampir mirip. Kalau Murray kan suara bawaannya apa kan udah langsung ketemu. Suara gede itu. Kalau suara masteran udah pasti kelihatan. Gitu. Waktu dia ngeluarin suara masterannya dia kan udah kelihatan dari lehernya udah kelihatan juga kadang. Jadi paling sulit Kacer. Kalau saya Kalau orang kan katanya ada Kenari gitu. kenari juga iya, kenari. Paling gampang Murray malah ya. Sebenarnya itu Murray sebenarnya. Iya, saya yang awak juga dari jauh tahu paling gitu kan. Kalau kenari itu gimana ya? Hampir semuanya suaranya sama Mirip-mirip kan. ya. Iya, nggak ada istilahnya cengkok lagu gimana itu masterannya apa. Kalau pas digantangan kan udah berbaur semuanya. Jadi mungkin kan durasi aja. Iya, paling itu begitu juga. Menjadi juri yang pernah pengalaman paling tidak mengenakan, pernah nggak jadi juri? Paling tidak mengenakan. Diprotes
kontesta, dimaki-maki. Oh itu waktu zaman kemarin kalau kita masih ada lahbet. Itu pernah sekali ada ya. Kalau dimaki enggak, dia protes kenapa kok harusnya segini kok dikasih ini gitu. Itu hampir semua juri pernah Dilahbet ya. Iya, pernah ngerasain juga. Kalau sekarang Kalau di ocehan itu kan labet di ocehan itu nggak terlalu lah ya. Kalau di ocehan udah nggak terlalu. Karena kalau di labet kan yang berhadapan sama pemain kan kan kita langsung itu. Kan kita langsung itu burung ini ya udah ini pegangan saya udah itu. Gitu. Dia nggak akan mungkin protes ke orang lain. Menjadi juri pengadil dari 70 burung yang juara 1. Yang 1 di senang, yang 69 kecewa. Suara sumbang pasti ada ya? Pasti ada. Itu kadang manakala ada suara sumbang itu walaupun dan udah kerja optimal ada suara sumbang gimana menyikapinya? Ya kalau menyikapi kalau saya pribadi ya cuek aja saya. Masalah kalau kita dia protes di medsos. Kalau saya ikut-ikutan di medsos, nanti malah orang yang nggak tahu ikut-ikutan. Ya, jadi kalau komentar ada yang di medsos diam aja, nggak mau komentari. Nggak mau saya. Nggak komentari. Nggak mau karena apa ya? Orang yang nggak tahu apa sebenarnya ikut-ikutan. Kalau mau nanya mendingan pas di saat itulah ya. Saat itu biar clear masalah saat itu aja, jangan dibawa pulang lah gitu kan. Ya. Kalau udah malam dia baru nanya itu kelemahan saya apa? Waduh, ini 70 burung. Ya udah pasti udah lupa. Bukan satu kelas aja masalahnya. Dari kelas 1 sampai sesi terakhir sampai 30. Menjadi juri pengadil terus ada sering kita dengar juri ada main belas semangka atau apa pernah ditawarin enggak? Kalau ditawarin pasti semua juri pasti pernah. Tapi kalau saya kembali lagi ke burungnya juga. Kan kita sering dengar kan? Iya, udah nggak aneh lagi kalau apa juri ode. Itu iya sih. Cuma tetap kembali lagi ke burung juga. Sebagai kan gini, ini Dandun kan punya profesi lain selain juri, jadi punya basic pendapatan lah. Iya. Kalau hanya menjadi juri saja untuk hidup bisa nggak menurut Dandun? harus pintar-pintar kita mengaturnya, Pak Haji. Kalau Dandun kan Iya. punya pendapatan selain jadi juri. Iya. Kalau yang murni menjadi juri itu menurut Dandun bisa untuk hidup nggak? Kalau untuk sekarang sulit. Harus punya profesi tambahan. Agak susah. Karena sekarang kan beda sekitar 5 tahun ke belakang lah. Itu kan IO masih sedikit. IO masih sedikit. Orang pasti kayak dulu. Berame honor lumayan. Ya, saat ini. kayak dulu kan barometernya 3 releng, lawang tiis. Sekarang mah IO kalau sekarang kan Pabalatak. Iya, di hari ini berbarengan ada berapa titik? Ini ada berapa titik? Kemungkinan di Bandung aja mungkin bisa itu 10 tempat yang mengadakan latberan. Juri paham burung idealnya kan melihara burung jual beli idealnya karena dia paham burung ya. Iya. Kalau Danun melihara jual beli nggak? Kalau untuk sekarang emang kalau jual beli saya belum. Kalau juri Ronggolawe lain ada yang? Ya ada yang dia profesinya itu sekalian jual beli ada. Ya karena paham burung ya harusnya. Ya memanfaatkan peluang. Iya, karena kata contoh samain ke tempat ini, ini ada burung bagus. Naluri jurinya udah keluar. Kalau harganya murah, ini pasti sama saya bisa ada nilai lebih nantinya ke depannya. Nalurinya udah keluar. Kemarin event terakhir kita TVRI itu burungnya bagus-bagus nggak menurut? Yang murah bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Termasuk dibandingkan yang pada saat di Peng Puspal dengan kemarin ramean ini ya? Yang Parahyangan. Iya, Parahyangan. Peng Puspal atau isi apa ya? Peng Puspal terakhir Parahyangan ya? Iya. Kalau Anies rame sana ya? Kalau Anies ya di sana rame sana. Terakhir Dandun, harapan sebagai juri apa? Kalau harapan saya sebagai juri, semoga nanti latberan tambah rame.
Honor Ya, nambah. honor bisa nambah. Iyalah kalau Event-event sudah semoga sering sering rame. diadakan dan rame. Iya, karena kalau latbernya sepi, pengelola latber juga nggak mau tekor kan. Oke, Dadun, makasih ya. Siapa Haji? Demikian Sobat Kongres, bincang dengan Danun, Juri Ronggolawe, Kota Bandung. Terima kasih, sampai jumpa.